Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, pemirsa, masuk bulan Ramadan, tentunya ada ibadah sholat tarawih di sana. Lalu seperti apa agar ibadah sholat tarawih di masjid tetap berjalan kusuk dan tetap mengikuti protokol kesehatan? Sudah bergabung bersama kami Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini kan ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah nanti pada saat bulan Ramadan, yaitu penerapan sholat tarawih. Namun ada protokol kesehatan di sana. Respon Anda seperti apa, Ustadz? Ya, pertama bismillah, ini kan buat kita-kita juga, bukan buat siapa-siapa, kita-kita juga, dan ini dikit lagi selesai insya Allah. Tapi kan juga bukan berarti nggak bisa diselenggarakan, pasti bisa, asal kemudian masjid memfasilitasi, disiplin, jamaah juga disiplin, insya Allah nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa insya Allah. Baik, informasi dari Masjid Amin. Istiqlal, di mana ini akan menjadi panduan untuk masjid-masjid lainnya. Ada 30% kapasitas. Apakah ini cukup untuk bisa tidak menyebarkan pandemi COVID-19 ketika ibadah dilakukan, Ustadz? Ya, sepanjang kemudian tadi protokol safety-nya dijaga, jaraknya, dipakai maskernya, dan kemudian legowo semua pihak, sekaligus ini menjadi kesempatan buat keluarga kecil para muslim muslimah menyelenggarakan sendiri di rumah masing-masing. Saya kira sih insya Allah mudah-mudahan keridoan dari teman-teman semua akan mendatangkan pertolongan dari doa Allah juga agar COVID benar-benar segera berakhir. Baik, Ustadz, ini mungkin menjadi pertanyaan pemirsa iNews sore saat ini yang mungkin akan melaksanakan ibadah bulan puasa dan juga sholat tarawih begitu. Hukumnya seperti apa sih ketika pemerintah memperbolehkan sholat tarawih di masjid begitu? Apakah kita harus mengikuti untuk benar-benar sholat tarawih di masjid atau sebaiknya tarawih sendiri di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suasananya kan memang beda. Ya. Insya Allah lah niat tuh nggak bohong, udah dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah dicatat. Kan ada orang yang memang sengaja nggak ke masjid, sama ada orang yang memang bukan nggak mau ke masjid, tapi emang situasional. Nah, orang-orang yang seperti itu, insya Allah dia tetap dapat pahalanya, nggak bohong gitu. Apalagi kalau mau kemudian berterawih dengan protokol safety, maka dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala memang terawihnya itu dan sholat berjamaahnya. Yang kedua, pahala udah ngejaga orang ya, dan ngejaga dirinya serta keluarganya dari bahaya COVID-19. Dan itu kan ibadah yang luar biasa, yang derajatnya itu tinggi sekali, karena Islam mengapresiasi banget, mengedepankan banget, mengutamakan banget segala ibadah yang bentuknya adalah keselamatan. Gitu. Jadi itu pahalanya double-double kalau ke masjid pakai masker, wudhu dari rumah, terus bawa hand sanitizer. Itu mah udah double-double deh pahalanya gitu, Jadi insya Allah. masyarakat tidak perlu khawatir ya, utamanya umat muslim ya, Ustadz? Iya, nggak usah khawatir. Bahkan kalau bisa masuk ke bulan puasa ini, udah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, buang-buangin deh. Kalimat jelek juga buang-buangin. Termasuk kalimat jelek di urusan rizki. Wah, kalau bulan puasa apa-apa mahal, apa-apa susah. Jangan. Pokoknya bilangnya, ih Ramadan asik nih, gembira, banyak bantuan Allah, pertolongan Allah, rizkinya Allah gitu. Tapi menjaga prokes kan juga hal yang berbeda gitu loh. Bukan berarti kita menyampingkan, itu kan sebagai ikhtiar, yang ikhtiar itu kita niatkan menjadi ibadah. Baik, Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita melihat masyarakat di seluruh Indonesia ini pastinya banyak sekali masjid yang akan melaksanakan sholat tarawih begitu ya. Bagaimana seharusnya pemerintah untuk mengawasi, takutnya nanti di beberapa daerah melakukan sholat tarawihnya tidak sesuai ketentuan seperti 30% kapasitas dan juga memberikan jarak antar jamaahnya? Ya kan kalau masjid mungkin bisa nyiasati dengan melebar keluar. Melebar keluar, bisa melebar ke jalanan, tutup sebentar. Jadi di dalam aja kan yang 30% atau mungkin berkurang. Tapi kayak di masjid kami di Kampung Ketapang, Kota Tangerang, itu melebar ke sayap kanan kiri masjid, kemudian sampai ke jalanan, lalu tutup sebentar. Dan semua warga juga udah tahu ini memang event, bukan event setiap hari di bulan biasa, tapi ini hanya di bulan suci Ramadan. Jadi saya kira bisa disiasati, bukan tidak bisa. Yang penting duduk dengan hati yang lapang, ridho, lalu penuh syukur bahwa kita udah dikasih sehat sampai hari ini. Sebagian kawan-kawan kita malah sudah mendahului kita.
doa buat mereka-mereka semua. Nah, kita nih penuh syukur. Nah, penuh syukur ini kan juga harus penuh sukacita dan juga rasa syukur itu diapresiasikan atau diimplementasikan dalam bentuk ya kita duduk bareng sama warga, duduk bareng sama pengurus, duduk bareng sama jamaah. Ini loh, kalau kita melakukan ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus sampai sholat Id gitu. Hitung-hitung latihan sholat Id juga nanti. Iya, baik Ustadz, kalau ada sholat tarawih juga biasanya di bulan Ramadan kita iktikaf ya di masjid begitu. Apakah aturan dan juga sarannya juga sama Ustadz? Iya tentu berbeda rasa, tapi sekali lagi saya bilang Allah memahami niat kita dan kesusahan kita. Maka dengan niat yang sungguh-sungguh dan tidak bukan karena malas, bukan karena emang dianya kagak mau ke masjid. Nah, insya Allah dia udah dapat pahalanya. Insya Allah sebagaimana niat. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf Mansur sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Semoga ibadah kita lancar 1 bulan ke depan. Assalamualaikum. Amin. Amin.